Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran program studi manajemen program sarjana FBE UII. Saya Katia Nahda akan menemani Anda dalam belajar tentang topik Good Governance Key to Sustainability. Teman-teman yang kami banggakan, semoga sehat senantiasa dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan mengulas tentang salah satu isu krusial di bidang manajemen yang saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan istilah good governance dan sustainability. Apa urgensi di balik penerapan good governance dan bagaimana kaitannya dengan konsep sustainability? Dua pertanyaan yang akan kita coba jawab dalam video ini. The world is on fire, kalimat yang digunakan Rebecca Henderson untuk menggambarkan kondisi dunia saat ini di dalam bukunya Reimagining Capitalism in a World on Fire yang baru dirilis pada tahun 2020. Menurut Henderson, Milton Friedman merupakan aktor intelektual yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi dunia hari ini. Paham kapitalisme dari Milton Friedman menganggap satu-satunya tanggung jawab tunggal dari para manajer adalah memastikan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya digunakan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Manajer tidak memiliki kewajiban terhadap aspek lingkungan dan kesejahteraan sosial karena dianggap bertentangan dengan tanggung jawab tersebut. Apa konsekuensi yang muncul dari paham Friedman? Secara kasat mata paling tidak ada 3 permasalahan utama yang kita hadapi saat ini. Degradasi lingkungan, kesenjangan ekonomi dan sosial, serta banyaknya institusi atau perusahaan yang kolaps. Dari sisi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang masif, pembakaran hutan, kerusakan ekosistem, pemanasan global, cuaca ekstrim, fenomena sampah dan limbah yang terus menumpuk, serta sederetan permasalahan lainnya merupakan dampak dari praktik industrialisasi yang tidak bertanggung jawab. Selama 1 dekade terakhir, Global Risk Report dari World Economic Forum secara konsisten menempatkan resiko lingkungan berada di posisi teratas. Dari sisi ekonomi, stabilitas keuangan dan isu inequality semakin sering diangkat. Jika di total kekayaan 50 orang terkaya dunia saat ini, jumlahnya melebihi total kekayaan 50% penduduk miskin dunia. Dari sisi manajemen, begitu banyak fakta di lapangan menunjukkan perusahaan yang gagal menerapkan praktik tata kelola yang baik akan berujung pada kebangkrutan. Beberapa di antaranya terdokumentasi dengan baik di dalam film, seperti Insider dari industri rokok, Barbarians at the Gates dari industri makanan, dan Wall Street yang menggambarkan gelapnya dunia pasar modal. Secara umum, film tersebut mendeskripsikan bagaimana keserakahan pada akhirnya akan mendorong manusia untuk melakukan berbagai praktik atau perilaku yang korup. Kebangkrutan perusahaan raksasa dunia seperti Lehman Brothers, Enron, WorldCom, serta berbagai skandal keuangan di Indonesia, sebut saja kasus Jiwasraya, Century, BLBI, IKTP, First Travel, Garuda Indonesia, dan lain sebagainya, mengindikasikan sistem kelola yang berlaku belum efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Pertanyaan berikutnya, berdasarkan apa yang kita saksikan hari ini dari sisi lingkungan, aspek sosial, dan tata kelola perusahaan yang masih mementingkan keuntungan jangka pendek, bisakah kita tetap yakin dan percaya bahwa dunia ini akan tetap baik-baik saja dalam 20 tahun ke depan jika kondisi ini terus-menerus berlanjut? Hal pertama yang harus kita jawab, apa tujuan utama dari suatu perusahaan? What is the main goal of the firm? Apakah pure hanya untuk memaksimalkan profit atau perusahaan juga memiliki tanggung jawab atas segala dampak negatif yang ditimbulkan dan turut serta berkontribusi meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan sosial? Kita patut bersyukur, paham Friedman yang tradisional semakin lama semakin tergerus. Generasi hari ini sudah jauh lebih sadar bahwa keberadaan perusahaan tidak bisa dilepaskan dari aspek lingkungan dan sosial. Para manajer mulai peduli, tanggung jawab utama mereka bukan hanya sekedar meningkatkan laba. Pada tahun 2018, Larry Fink yang merupakan CEO BlackRock, perusahaan investasi terbesar dunia, mengatakan, "To prosper over time, every company must not only deliver financial contribution, but also show how it makes a positive contribution to society." Kapitalisme dan sosialisme, 2 kutub yang sudah sama-sama teruji, belum mampu mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan. Dalam sistem kapitalis, sebagian besar kue ekonomi dinikmati oleh segelintir pemilik modal. Sedangkan dalam sistem sosialisme, potongan kue memang dibagi secara merata, namun ukuran kue akan sangat sulit untuk diperbesar.
Lantas pertanyaannya, mungkinkah kita mampu mewujudkan suatu sistem di mana ukuran kue bisa diperbesar dengan mudah dan di saat yang sama potongan kue juga bisa dinikmati secara lebih adil? Kondisi ekonomi yang profitable, equitable, and sustainable bukanlah suatu utopia yang mustahil untuk dicapai menurut Rebecca Henderson. Starting point yang paling gampang dimulai dari mengubah persepsi dan keyakinan kita terkait dengan tujuan utama perusahaan yang tidak bersifat tunggal, hanya untuk sekedar memaksimalkan laba. Keyakinan inilah yang akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, doing the right thing. Pertanyaan berikutnya, how do we get there? Perusahaan yang menerapkan business as usual tidak akan pernah mampu bertahan. Satu-satunya cara untuk memastikan apa yang kita nikmati hari ini masih bisa dinikmati oleh generasi masa depan dan perusahaan bisa tetap melanjutkan bisnisnya adalah dengan mengubah rules of the game. Perusahaan harus berani berinovasi, mengambil keputusan terbaik dalam mendesain model bisnis yang mampu memberikan manfaat optimal bagi seluruh stakeholders, bukan hanya pemegang saham. Challenging the status quo bukanlah sesuatu yang nyaman untuk dilakukan oleh para manajer, terlebih lagi jika hal tersebut berkonsekuensi terhadap peningkatan biaya. Bisakah perusahaan tetap memaksimalkan laba ketika di saat yang sama juga dituntut untuk berkontribusi terhadap aspek lingkungan dan sosial? Mari kita jawab pertanyaan tersebut dengan mengajukan pertanyaan baru. Akankah kita menunjukkan perilaku yang sama ketika kita diminta untuk mengelola perusahaan yang dimiliki orang lain dibandingkan dengan perilaku kita ketika kita mengelola perusahaan milik sendiri? Kemungkinan besar jawabannya akan berbeda. Kita akan jauh lebih serius mengelola perusahaan yang kita miliki sendiri dibandingkan perusahaan milik orang lain. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia dianggap sebagai makhluk homo economicus yang selalu ingin memaksimalkan kepentingan pribadi di dalam setiap kesempatan walaupun terkadang harus mengorbankan kepentingan yang lain. Potensi konflik kepentingan inilah yang coba diminimalisir melalui praktik tata kelola yang baik, khususnya pada perusahaan modern di mana terjadi pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi kontrol. Beberapa contoh konflik kepentingan yang paling sederhana, bayangkan bagaimana cara kita memesan makanan di restoran ketika bilnya kita bayar sendiri dengan ketika bilnya dibayar oleh perusahaan. Apakah menu yang dipesan akan sama atau berbeda? Ketika kita terbiasa menggunakan kelas ekonomi untuk perjalanan pribadi, akankah kita tetap memesan tiket di kelas yang sama untuk perjalanan dinas ketika dimungkinkan untuk menggunakan kelas bisnis atau eksekutif? Ketika kita memilih tempat rapat, mana yang lebih disukai? Rapat di hotel atau rapat di kantor? Dan lain sebagainya. Semakin tinggi jabatan yang diduduki, maka tentunya akan semakin besar pula potensi konflik kepentingan yang terjadi. Inti dari konsep good governance adalah bagaimana perusahaan meminimalisir berbagai potensi konflik kepentingan tersebut. Jangan sampai pemenuhan kepentingan jangka pendek harus mengorbankan kepentingan jangka panjang. Dalam bahasa sederhana, jika tugas manajemen memastikan bahwa bisnis bisa berjalan, maka peran good governance memastikan bisnis dijalankan secara baik, doing the right thing. Kinerja keuangan tidak bisa lagi dijadikan sebagai indikator tunggal. Fokus terhadap triple bottom lines integration, ekonomi, sosial, dan lingkungan akan mendorong perusahaan melakukan perubahan yang masif. Walaupun ada biaya yang harus dikeluarkan di awal, namun dalam jangka panjang ini akan menjadi sumber kekuatan utama yang menopang kinerja keuangan perusahaan secara fundamental. Ketika semua kepentingan berusaha diakomodir, akan muncul loyalitas dari seluruh stakeholders. Karyawan akan lebih bersemangat di dalam penciptaan nilai, masyarakat akan mendukung kegiatan operasional perusahaan, penjualan akan meningkat, ketersediaan sumber daya lebih terjamin, serta resiko biaya yang lebih tinggi di masa depan bisa diminimalisir. Hal inilah yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Saya percaya Anda semua merupakan calon manajer dan pemimpin masa depan. Paham dan keyakinan yang Anda bangun hari ini akan menentukan keputusan apa yang Anda ambil di masa mendatang. Untuk itu saya berharap semoga kita tidak skeptis dengan apa yang terjadi. Mari kita bangun optimisme bahwa Anda bisa turut serta berkontribusi di dalam mengubah kondisi masa depan yang jauh lebih baik. Terlebih dengan kecanggihan teknologi yang terus berkembang, semakin mudah bagi kita untuk melakukan sesuatu.
Konsep triple bottom line integration bukan lagi menjadi suatu utopia, namun benar-benar tercermin di dalam setiap keputusan dan aktivitas perusahaan. Demikian pembelajaran kita tentang Good Governance Key to Sustainability. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat. Ingin tahu lebih banyak tentang corporate governance? Bergabunglah bersama kami, Program Studi Manajemen, Program Sarjana, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.